Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pathway, ada 3 cara ya untuk, menjadi permanent resident. Kenapa kok saya tekankan untuk jadi permanent resident, karena kalau cuman kerja temporer aja sebagai warga Indonesia, bukan permanent resident di sini itu kita nggak dapat benefit. Benefitnya banyak kalau di sini tuh. Jadi yang dulu kan kita sudah belajar lewat studi ya. Kalau di studi itu kalau bisa kerja sampai katanya Naura sampai 26, tapi saya cek lagi tetap 20 jam per minggu. Kemudian kalau libur panjang misalnya summer itu bisa kerja full time. Nah, kalau sudah lulus bisa kerja sampai 3 tahun, kemudian bisa mengajukan diri menjadi permanent resident lewat express entry. Nah, jadi ada 3 macam, jadi lewat studi, ada lewat imigrasi biasa, lewat sini, ada juga yang buka bisnis investasi gitu. Nah, yang Express Entry yang akan saya jelaskan sekarang, jadi Express Entry itu ada 3 macam. Ada Canadian Experience Class, jadi kita butuh pengalaman kerja di Kanada. Kemudian FSWP ya, Federal Skilled Worker Program, ini yang dibahas sama Mbak Dialin minggu lalu. Kemudian FSEP, Federal Skilled Trades Program, ini yang kayaknya diambil sama aktor yang terkenal itu yang ke Kanada, sekarang jadi welder, ngelas, karena ada sekolahnya khusus, ada sertifikatnya. Gitu. Nah, sekarang kalau mau lihat aslinya itu ada di sini Canada.ca. Ya, di Canada.ca itu ambil yang Immigration and Citizenship. Nah, di sini ada Express Entry, di sini yang diklik ya. Jadi ada Provision Nominee, seperti yang saya bilang tadi, ini Immigration Provision Nominee ada sendiri. Ada juga Atlantic Immigration, ada juga Family Sponsorship. Ini saya bahas pelan-pelan ya. Jadi di halaman sini itu lengkap sekali, ada caregiver ini sekarang ditutup. Jadi sebetulnya menarik sekali buat orang yang ingin menjadi caregiver buat anak kecil atau mungkin orang-orang tua ya. Jadi private nurse gitu yang katanya Mbak Dialen itu lagi dibutuhkan di sini. Tapi katanya penuh tahun 2025 ini. Ya, ini ada macam-macam di sini. Nah, ini yang sudah di close programnya itu self-employed. Kemudian ini juga ditutup ya. Kemudian temporary resident, permanent resident pathway juga. Ini semua yang sudah ditutup programnya. Jadi sering-sering aja ambil ke sini untuk melihat immigration citizenship karena ada program baru. Tiap tahunnya tuh direncanakan butuh 500.000 permanent resident baru di Kanada. Jadi eh, rencananya itu sampai 2030, kemudian berkurang tahun kemarin kalau nggak salah 300 berapa gitu. Tahun ini juga gitu, ya. Jadi sering-sering dilihat ya. Express entry itu eh, ini dari skilled workers yang kayak Mbak Dialin itu, ya, dengan berbagai pengalaman kerja. Processing time-nya itu ini macam-macam. Sayangnya harus bayar. Ini di sini ya. Memang bayar, tapi pada akhirnya seperti kita tuh invest, kemudian kembalinya lebih besar. Karena kalau sudah jadi permanent resident, itu banyak sekali benefitnya. Ya, jadi ini untuk skilled worker ya, seperti Mbak Dialin bilang. Ada untuk Federal Skilled Trades Program, ya, ya. Kemudian skilled worker seperti Mbak Dialin dan Canadian Experience Class. Ini seperti yang saya cerita tadi ya. Ya, kemudian ini caranya yang paling gampang dilihat. Jadi kalau Anda ingin ke Kanada, kemudian kalian buka profile di IRCC. Itu buka profile, kemudian ajukan diri, ikut express entry, namanya nanti dimasukkan di pool, nanti dilihat waktu kita apply itu ada skornya. Skor yang paling tinggi nanti dapat invitation, kemudian bisa apply jadi permanent resident. Jadi ini nggak langsung kerja ya. Ini permanent resident langsung gitu. Ada yang memilih seperti yang saya bilang tadi, yang ini tadi Canadian Experience Class itu sudah harus punya pengalaman kerja di Kanada. Itu biasanya sudah di Kanada, sudah kerja 1 tahun 2 tahun misalnya seluruh sekolah atau di sini sebagai kerja temporer, kemudian ngambil express entry, kemudian nanti dapat invitation to apply, tapi sudah di sini,
dan akhirnya jadi permanent resident. Itu. Jadi kalau temporary worker itu bedanya apa dengan permanent resident? Ya otomatis nggak dapat benefit ya. Kita dapat uang gaji, kemudian ya kita keluarkan sendiri. Tapi bedanya kalau permanent resident itu setelah dia dapat gaji itu sama pemerintah dilihat apa namanya gajinya kita seberapa. Misalnya gajinya tuh ada levelnya ya. Level sekian sudah mulai bayar pajak. Kalau di bawah itu nggak bayar pajak gitu. Jadi ada 3 macam tadi seperti saya bilang tadi ya. Ya ini yang saya bilang tadi pakai skor. Tadi kan ada 3 macam ini ya. Ada skornya itu 1.200 poin. Tergantung usianya, pendidikannya, pengalaman kerjanya, bahasanya, kemudian dapat job offer di Kanada enggak gitu. Ini dapat ekstra poin, tapi katanya tahun 2025 dihapus, jadi nggak harus ya. Enaknya di situ. Kemudian kalau ikut lewat provinsi itu dinominasikan sama provinsi gitu. Ini malah dapat 600 poin lebih gitu. Jadi ini ya, pengalaman CEC, sekarang kita bicara tentang CEC ya. Pengalaman kerja di Kanada minimal 1 tahun, full time atau temporer, itu dalam 3 tahun terakhir. Jadi misalnya sekolah dulu ya. Kemudian dalam pekerjaan terampil ada NOC. NOC itu National Occupational Code atau apa gitu ya. Itu nanti saya jelaskan ya. Kemudian statusnya kerja itu legal saat bekerja, misalnya pakai work permit gitu ya. Kemampuan bahasa. Kalau CLB 7 kalau pekerjaan kamu termasuk R0 atau 1, ini yang paling tinggi. Kalau 2, 3 itu menengah, CLB-nya 5. Oke. Ini contohnya TER 0 sama 1 pekerjaan profesional atau manajerial lebih tinggi. Kalau teknis atau trading, perdagangan itu 2 sama 3. Kemudian tidak perlu tawaran kerja karena sudah ada experience di Kanada, tapi tetap harus masuk pool of express entry dan kok punya skor yang kompetitif ya. Tidak bisa melamar jika pengalaman kerja dilakukan saat kuliah full time sebagai mahasiswa internasional, kecuali pengalaman kerja terpisah dari studi dengan izin kerja pasca kelulusan, misalnya PGWP. Ya, seperti Naura cerita tuh kalau dia lulus, dia mungkin kembali kerja lagi. Gitu. Siapa? Nah, ini yang sekarang yang FSWP ya, yang skill worker ya. Siapa yang cocok? Ini adalah orang yang punya pengalaman kerja terampil di luar Kanada. Makanya Mbak Dialin waktu itu yang minggu lalu datang itu dia masuknya dia bilang saya apply sebagai skill worker. Ini maksudnya. Terus punya pendidikan yang diakui dari dalam atau keluar Kanada, bisa berbahasa Inggris atau Perancis dengan baik. Jadi kalau cuma bahasa Inggris cukup bahasa Inggris tapi yang bagus sekali ya. Oke, ingin menjadi penduduk tetap di Kanada. Ini bagusnya di situ. Persyaratannya minimal kerja 1 tahun full time atau temporer dalam 10 tahun terakhir. Jadi nggak banyak kok. Pekerjaan termasuk itu yang level 0 sampai 3 ya. Kemampuan bahasanya itu CLB 7 dalam bahasa Inggris atau Perancis. Jadi nggak harus Perancis, nggak harus bisa. Dibuktikan lewat tes resmi. Jadi menunjukkan ikut IELTS atau ini TEF atau CELBIP ya. Pendidikannya itu setara ijazah SMA Kanada. Mbak Dialin kan bilang dia masuk itu setara S2, itu pendidikannya dia. Tapi kurang tahu waktu dia datang kan sudah berapa puluh tahun yang lalu, mungkin waktu itu setara S2, sekarang turun jadi setara ijazah SMA Kanada. Jadi kalau kamu sudah S1 sudah bagus, karena levelnya biasanya turun 1 level ke bawah kalau di sini tuh. Oke, harus dinilai oleh lembaga Educational Credential Assessment (ECA). Skornya minimal 67 poin dari 100 ya, berdasarkan usia, pendidikan, pengalaman kerja, bahasa dan lain-lain. Ini harus punya uang cukup untuk hidup di Kanada karena sebelum jadi permanent resident itu kita tidak boleh minta-minta uang sama pemerintah Kanada, nggak dikasih uang dan nggak diharapkan orang Kanada waktu diterima tuh kamu punya cukup uang membuktikan bahwa kamu tidak minta-minta di sini gitu. Kecuali kalau sudah punya job offer di Kanada itu lebih bagus. Ya. Jadi ini yang Federal Skills Trades Program, tulisannya kebesarannya ya. Ini untuk pekerja terampil, misalnya tukang las seperti aktor yang terkenal itu, tukang listrik, ledeng, kelihatannya remeh tapi bayarnya tinggi di sini tuh. Ya, untuk konstruksi ya. Bahkan koki dan tukang roti itu dibutuhkan di sini banyak ya. Pengalaman kerja minimal 2 tahun full time dalam 5 tahun terakhir di salah satu pekerjaan yang memenuhi syarat.
dapat job offer atau tawaran kerja di Kanada atau sertifikat kelayakan, Certificate of Qualification dari Provinsi Teritori Kanada. Jadi nggak bisa langsung jadi tukang las. Jadi mungkin kemungkinan aktor itu mungkin dia selama di sini dia ambil les dulu atau kuliah dulu atau gimana. Biasanya kalau ke tingkat-tingkat gini itu tidak lama, 1 tahun maksimum gitu. Ada yang 6 bulan bisa selesai. Kemudian kemampuan bahasanya Inggris atau Perancis minimal 5, CLB itu cuma listening dan speaking, atau 4 reading dan writing. Memenuhi persyaratan pekerjaan sesuai klasifikasi NOC. NOC ini National Occupation Classification. Saya tadi kan bilang code, tapi itu classification, National Occupation Classification. Niatnya tinggal di luar Provinsi Quebec karena Quebec punya sistem imigrasi sendiri. Kalau di Quebec itu wajib Perancis. Jadi lebih baik pilih yang di luar Quebec itu. Nah, sekarang kita pengen tahu CRS ya, skornya itu namanya Comprehensive Ranking System. Apa itu? Ini poin yang menentukan kandidat. Kan tadi kan ceritanya kita karena masuk di poll ya. Tadi mana kamarnya? Ini kan. Di sini kan kita create profile, masuk di poll. Nah, di poll itu nanti kelihatan itu siapa yang rankingnya paling tinggi. Itu ceritanya. Nah, sebentar. Tadi. Oke. Mana tadi? CRS ya. Ya, ini. CRS yang bagus itu untuk cukup bagus itu 440 sampai 490. 500 ke atas sangat puas. Kalau 600 ke atas sudah pasti dapat ITA. Jadi ini karena ada PNP, jadi Professional Nomination Program. Jadi provinsinya tuh menominasi orang-orang itu dapat 600 plus langsung diundang. Biasanya pasti itu. Biasanya contohnya orang berusia 29 tahun, S2, IELTS-nya 8, pengalaman kerja 3 tahun, belum pernah ke Kanada. CRS-nya bisa sekitar 470 atau 48. Ya. Jadi itu contohnya kalau ada pasangan itu ada tambahan poin ya. Misalnya ya tambahan poin itu punya saudara kandung di Kanada itu udah poinnya 15. Bahasa Inggris Perancisnya bagus sampai 50. Pendidikan di Kanada post sekondari itu sampai 30. Ada pengalaman kerja di Kanada tambahan sampai 50. Job offer itu dari perusahaan Kanada 50 sampai 200. Kalau dapat nominasi provinsi dapat 600 poin. Itu sudah pasti diterima. Jadi tidak usah poin lainnya itu tidak apa-apa. Pokoknya dapat ini sudah terima. Kombinasi faktor tertentu itu sesuai skenario. Ya. Jadi ini tadi kita ulangi ya. Umurnya tadi 110. Kalau dengan pasangan itu 100 sama 100 itu ya. Kalau pendidikannya itu 150, pokoknya berkurang 10-10 lah. Kalau punya pasangan dibawa ke sini ya. Bahasanya itu tadi harus maksimum poinnya 160. Ini maksimum ya. Bisa kurang. Pengalaman kerja di Kanada itu sekitar 80 gitu. Jadi kan ini totalnya sekitar 460 ya. Ya kan? Sedangkan kalau tadi kan katanya antara 440 sampai 490 itu cukup kuat untuk diundang. 600 sudah pasti dapat gitu. Jadi itu tadi itu ternyata di draw-nya itu kan poolnya itu di apa namanya dilihat siapa yang paling banyak. Nah, nanti ada listnya orang itu setiap minggu IRCC itu ngambil draw. Kemudian siapa yang nilainya lebih tinggi itu langsung dikirimi email untuk invitation to apply untuk ITA untuk menjadi permanent resident. Jadi Anda bisa di Indonesia santai-santai kemudian tiba-tiba dapat email coba apply, berarti skornya sudah tinggi. Mungkin Mbak Dialin itu waktu apply skornya tinggi karena dia S2, makanya langsung diterima. Dan dia pengalaman kerja, dia bilang kan pengalaman kerja itu di bagian apa, advertising atau apa. Jadi sudah biasa bahasa Inggris waktu itu. Setelah dia sampai di sini, karena dia masuk di Quebec, belajar bahasa Perancis, sekarang sudah pinter bahasa Perancis gitu. Kemudian processing time-nya sekitar 6 bulan. Oke, tapi nggak tahu Mbak Brian waktu itu cerita nggak tahu berapa lama. Oke, jadi ini undiannya itu reguler ya. Jadi untuk seleksi rutin yang dilakukan IRCC untuk memilih kandidat dari poll itu yang punya skor tertinggi di tiap dua minggu sekali sekarang ya. Kemudian setiap draw itu IRC akan menentukan minimum CRS score dan berapa banyak yang akan diundang. Misalnya tanggal 10 April kemarin itu minimumnya 482 skornya, dia mengundang 3.000 kandidat. Semua orang di atas 482 skornya dapat undangan.
untuk menjadi permanent resident. Oke, itu setiap minggu ya, sampai kuotanya terpenuhi, karena katanya diharapkan sekitar 500.000, tapi tahun ini katanya cuma 300 ribuan lah ya. Tuh. Nah, ITA itu kalau dapat ITA berarti diundang secara resmi oleh pemerintah Kanada untuk mengajukan permanent resident. Dalam waktu 60 hari harus sudah upload dokumen lengkap dan submit aplikasi permanent residentmu. Oke. Kemudian jenis undian yang bisa terjadi. Kalau all program itu semua jalur itu. Apakah yang tadi ya, skill worker, skill trade worker, terus CEC ya. Atau program spesifik, misalnya hanya Canadian Experience Class. Atau kategori based draws, ini baru dibuka sejak 2003, cuman profesi tertentu, misalnya yang sekarang lagi 2025 itu caregiver, lagi langsung ditutup karena sudah penuh, orang semua minta ya. Ada yang IT, ada cuma perawat, pertanian, trade workers ya, atau yang khusus berdasarkan kemampuan bahasa Prancis. Makanya saya sarankan sering-sering ke websitenya canada.ca, cari immigration. Ada berita-berita di situ. Ada provincial nominee program PNP Draws, itu yang dapat nominasi dari provinsi otomatis dapat 600 poin ekstra. Contohnya, kamu CRS-nya 485, saat draw itu minimumnya kan dia mintanya 482, kamu punya 485 ya, otomatis dapat invitation to apply ETA ya. Tapi kalau kamu dapat cuma 470, sedangkan minimumnya di atas 482, ya kamu nggak dapat. Tapi kamu berhak untuk memperbaiki skor dulu. Misalnya ambil IELTS, IELTS kan setiap 2 tahun sekali. Jadi harus ambil lagi, sudah belajar lagi, ambil lagi, tambah tinggi skornya. Atau cari job offer di Kanada, itu caranya. Oke. Ini tadi penjelasannya. Ini dia. Oke. Ini ada setelah 25 Maret, we are removing job offer point from the comprehensive. Oke. Oke. Jadi ada poin yang dikurangi ya. Ini adalah CRS, jadi nilai-nilai yang dimasukkan skor. Misalnya dari bahasa-bahasa yang diterima, bahasa Inggris itu ambil ini Canadian English Language Proficiency Index Program atau CELPIP ya, ambil general testnya. Kalau di sana mungkin yang terkenal IELTS ya, International English Language Testing System ya. Ini Pearson Test of English juga bisa. Kalau bahasa Prancis TF atau TCF. Oke. Nah, sekarang core human capital factors itu. Kalau you will earn point as if you don't have a spouse or partner if they are not coming with you to Canada or they're Canadian citizen or permanent resident. Jadi poinnya yang ini kalau tanpa spouse ya, itu kalau misalnya Anda menikah di Indonesia, istrinya nggak dibawa ke sini ya, cuman Anda jadi permanent resident. Jadi yang apply cuma 1 orang gitu. Ini, jadi nilainya lebih tinggi 10. Tapi kalau bawa partnernya atau istrinya, itu berkurang 10. Dari usia itu sampai, ini skornya ya, bukan usianya ya. Skornya itu sampai 100, maksimal 110. Kalau tanpa istri, education-nya itu sekian. Official language proficiency, jadi saya sarankan cari aja provinsi yang berbahasa Inggris, karena bisa tinggi. Kemudian Canadian Work Experience, segini skornya. Nah, sekarang kita breakdown ya, umur, kita lihat. Umur 17 atau kurang itu dapat 0 poinnya. 18 lumayan, jadi 90, naik terus, jadi yang paling baik 100 nilainya ini adalah antara umur 20 sampai 29. Jadi anak-anak lulusan kuliah sebetulnya sudah bagus untuk baru lulus kuliah sudah bagus nilainya segini. Kemudian punya pengalaman bekerja di sana mungkin 5 tahun atau 10 tahun, itu skornya perfect banget 100 sampai 110. Kemudian berkurang lagi, tambah berkurang. Jadi orang-orang yang umur 45 ke atas itu 0 dari segi umur skornya. Kemudian kalau kita lihat education, jadi kalau misalnya orang ada ya, yang teman saya yang ini mau ke Kanada di atas 45 tahun itu nggak dapat poin dari segi umur.
Tapi bisa aja edukasinya karena dia lebih tua ya, jadi dia sudah S2 atau S3, mungkin dia dapat lebih tinggi, dia master degree, dia dapat 126 atau doktoral 140. Ya, bisa balance kan? Itu. Kemudian oke, kalau bahasanya misalnya ini bisa aja kan orang lebih tua tidak dapat dari segi umur tapi bahasanya sudah bagus karena dia sudah bekerja dengan perusahaan asing jadi sudah tiap hari bahasa Inggris jadi otomatis dia levelnya lebih tinggi gitu. Kemudian the Canadian Work Experience itu ini kalau di bawah 1 tahun itu 0. Nah, ini nggak mungkin bisa dilakukan kecuali kalau Anda sudah pernah bekerja dengan perusahaan Kanada. Misalnya, bisa bisa jadi, coba tanyakan aja. Kalau misalnya ada perusahaan Kanada buka di Indonesia, Anda kerja di sana. Apakah itu termasuk Canadian Work Experience? Saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu harus di sini. Kenapa? Sudah biasa hidup di sini tuh beda dengan di Indonesia walaupun perusahaannya Kanada. Kenapa? Orang di sini tuh beda. Mindsetnya udah beda, cara dia bekerja berbeda. Jadi makanya penting sekali punya Canadian Work Experience. Itu biasanya kalau di kelas-kelas bahasa Prancis, saya dulu selalu dibilang, oh kamu ambil aja apa namanya magang. Jadi misalnya belum punya diploma Kanada disuruh magang dulu. Itu membutuhkan Anda punya Canadian Work Experience. Walaupun magangnya cuma dua kali seminggu. Tapi selama 1 tahun itu seperti dihitung 1 tahun kayak katanya begitu. Waktu itu saya tidak paham karena saya tidak lewat ini ya, jadi permanent resident. Tapi sekarang jadi paham. Oh makanya kok disuruh magang, suruh kerja setidaknya 1 tahun. Ini maksudnya. Jadi kalau sudah lebih dari 5 tahun pengalaman kerja tambah tinggi. Makanya tadi dari segi usia orang yang lebih tua itu mungkin nggak dapat nggak ada poin lebih tinggi, tapi dia dapat poin di sini dari pengalaman kerja. Mungkin dia sudah 5 tahun di sini bekerja, ya kan? Kemudian level of education dari spouse-nya, dari istrinya, oke? Itu bisa nambah itu ya. Kemudian ini kalau spouse-nya itu ini education-nya di sini ya. Jadi kalau misalnya yang paling tinggi apa? Bachelor degree 8. Ini 10 itu master degree sama doktoral. Oke. Kalau without spouse itu enggak pakai ini ya. Oke. Kemudian provinsi ini bahasanya. Oke. Dan ini skill transferability factor. Ini skillnya. Kalau dengan official language yang lancar dan post secondary itu dapat 50. Canadian Work Experience dan post secondary dapat 50. Kalau pengalaman kerja di tempat asing dengan bahasa yang levelnya bahasa Kanada, Inggris Kanada atau pengalaman kerja asing dapat 50 lagi. Ya, atau pernah pengalaman kerja di Kanada dan kerja foreign work experience ya. Itu 50 juga. Jadi gitu. Kemudian sertifikat ya. Sertifikatnya itu ditambah ya sertifikat qualification misalnya tadi tukang las tadi dia punya sertifikat kemudian bahasanya bagus dapat 50 gitu ya. Ini semua nilai-nilainya ya di breakdown gitu ya bisa dilihat sendiri. Jadi gini ya, jadi semua yang punya Canadian Work Experience kalau enggak punya pekerjaan di luar Kanada, misalnya anak baru lulus kuliah di Indonesia langsung masuk sini, permanent resident, dia dapat 0 point. Kalau pernah kerja di luar Kanada, dapat 13, kalau 3 tahun ke atas, dapat 25 sampai 50. Tuh ceritanya. Oke. Additional point, ini tadi yang saya cerita kalau punya saudara apakah permanent resident atau citizen dapat 15, kalau bahasa Perancis dapat 50, post secondary 30 dan terusnya. Begini ya. Nah, ini express entry yang lagi dibuka, yang baru ditambah ini healthcare and social service occupation. Ada 8 occupation yang dibutuhkan. Kemudian Science, Technology, Engineering, and Math itu ada 6. Kemudian Trade Occupation ada 19. Agriculture sekarang 0, dikurangi ya. Jadi dulunya ada 2, dikurangi sekarang.
Kemudian apa yang telah ditambahkan untuk education ini. Ini lagi sekarang lagi butuh elementary and secondary school teacher assistant atau instructor buat orang yang disable atau early childhood educators assistant buat guru TK. Ini kurang 10 menit kita join lagi ya, yang baru datang ya. Soalnya saya pakai pribadi. Jadi 40 menit kita start lagi, kita join lagi ya. Kemudian ini tuh guru TK, guru SD, guru SMP. Jadi saya buat kesimpulan ini yang dibutuhkan. Ini yang baru ini di sini ya. Teacher assistant, disability person instructor, early childhood educator assistant, teachers di sini. Yang ini sudah dari tahun kemarin masih dibutuhkan ya. Mungkin ada yang kepingin kerja di di mana di kantor itu bisa di sini Oke. Contoh dari healthcare and social service yang ditambahkan itu adalah ini animal health technology science. Teman-teman lagi liburan ini 3 hari, teman-teman dokter hewan ini bisa cardiology technologist, dental hygienist, ini farmasi technician, social worker, ya ini dibutuhkan. Ini TIR itu saya bilang tadi kalau 0 itu yang paling tinggi, 1, 2 sampai 5 kalau nggak salah paling rendah. Jadi ini levelnya termasuk yang paling tinggi. NOC ini sekali lagi National Occupation Classification itu ada di di website sendiri. Ini yang di remove. Jadi nggak butuh lagi ini. Itu kita tidak butuh lagi ini karena sudah banyak di sini. Kemudian dari STEM kategori ini tidak butuh lagi karena sudah banyak di Kanada. Oke. Ini juga. Oke. Termasuk web designer, web developer, programmer kita sudah banyak sekali di sini jadi di remove. Tapi yang ini di trade itu ditambah. Ini misalnya kontraktor supervisor ya. Ini painter gini. Kan tadi kita bilang ya water well driller ya. Ini cabinet maker ya. Bahkan cooks itu masih butuh karena banyak yang buka perusahaan bakery atau restoran di sini masih butuh banyak di sini. Kemudian yang di remove dari trade itu ini untuk residential elevator construction mechanic sudah terlalu banyak. Ini yang sudah terlalu banyak itu di remove. Jadi nggak ada lagi. Ini juga baru di remove. Ada teman saya yang mau kerja di agriculture. Kalau untuk bagian ini sudah di remove. Tapi saya nemukan dari program provincial nominee program itu ada yang membutuhkan peternakan sama perkebunan sama farm itu ada. Jadi itu lain program. Kan tadi saya cerita ya, sebentar ini 7 menit ya. Tadi saya akan cerita ada berapa program tadi? Ada Express Entry, Provincial Nominee, ini Atlantic Program, dan Families. Nah, Express Entry ada 3 ini. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Provincial Nominees itu masih terima. Perkebunan sama peternakan itu masih terima. Tuh ya. Sekarang kita tunggu 6 menit lagi. Oke. Nanti kalau kurang 1 menit saya stop. Kemudian kita join lagi ya. Sekarang saya terusin dari sini. Oke. Jadi bedanya apa? Jadi CLB itu standar untuk melihat bahasa Inggrisnya yang di Kanada dari imigran ya. Ini tadi yang saya cerita National Occupation Classification. Itu listnya occupation di Canadian Labor Market. Terus Training, Education, Experience and Responsibility itu TEER ya. Jadi ada 6 kategori. Maaf, tadi saya bilang 5, ternyata 6. Apa itu CLB? Jadi CLB itu yang minimal seperti tadi kita bilang, skill worker seperti Mbak Dianil minggu lalu itu minimal 7. Oke, ini 7. Kalau STP itu 5 dan 4. Ya, dan terlalu tinggi sebetulnya ya. Ini dari IELTS ke CLB. Ini bedanya. CLB-nya segini, sedangkan IELTS itu segini. Gitu. Oke. Canadian Experience Class itu biasanya boto TIR 0 sampai 3. Jadi yang paling tinggi sampai nomor 3, menengah. Ini juga Federal Skilled Worker Program boto 0 sampai 3. Oke.
TEER itu Training, Education Experience and Responsibility, itu sistem klasifikasi pekerjaan baru di Kanada, menggantikan sistem lama yang disebut NOC, ya tadi itu, tapi masih tetap dipakai karena ada perbedaan gitu ya. Contohnya, Tier 0 itu pegawai manajerial. Jadi manajer proyek, direktur ya. Kalau Tier 1 itu gelarnya S1 atau lebih tinggi. Dokter, akuntan, insinyur. Tier 2 itu diploma perguruan tinggi atau pelatihan magang resmi, misalnya perawat ya, teknisi jaringan. Tier 3 itu diploma jangka pendek, punya sertifikasi atau pengalaman kerja tertentu, misalnya tukang listrik di sini atau asisten lab ya. Tier 4 itu pendidikan sekolah menengah dan pelatihan di tempat kerja, misalnya kasir, resepsionis, jadi lebih rendah. Dan Tier 5 tidak ada syarat pendidikan formal. Orang bisa, cuman pelatihan singkat. Misalnya penjaga kebersihan, server di restoran, itu nggak butuh pendidikan. Jadi penting ya, untuk Tier itu, untuk imigrasi Kanada biasa dibutuhkan untuk express entry, ya, karena express entry hanya menerima kerjaan dari Tier 0 sampai 3 tadi. Oke. Kemudian bisa dipakai dalam job matching dan penilaian pengalaman kerja di luar negeri. Misalnya software engineer itu dulunya NOC-nya 21231, masih ada NOC itu masih dipakai, cuma sekarang pelan-pelan berganti ke arah Tier 1 ini ya. Chef itu di sini ternyata Tier 2 gitu. Nah, NOC ini tadi kan National Occupational Qualification. Ini sistem resmi pemerintah Kanada untuk mengklasifikasikan semua jenis pekerjaan yang ada di Kanada. Ada 5 digit tadi kan, ada judul pekerjaan dan sebagainya. Oke. Kemudian ini digit pertama itu kategori industri, misalnya 2 itu sains dan teknologi. Digit yang kedua itu subkategori, misalnya profesional itu nomor 1. Digit ketiga kelompok pekerjaan utama. Digit keempat kelompok pekerjaan minor. Kelima itu unit pekerjaan. Contohnya ini software engineer itu NOC-nya tahun 2021 nomor 21231. Ini levelnya itu tier 1 karena tinggi, gitu ya. Register nurse itu juga tinggi, tier 1. Welder itu tier 2 ternyata. Oke. Administrative assistant itu 3. Kemudian food service supervisor tier 2 gitu. Jadi ini ya. Ini bisa dibaca, nanti saya kirim PDF filenya bisa dibaca. Ini biar tahu tier-nya nomor berapa, major group-nya berapa. Kemudian jumlah pengalaman kerja di Canadian Experience Class itu butuh 1 tahun bekerja di Kanada dalam 3 tahun yang terakhir, gitu ya. Apakah full time atau ke part time, ya. Kemudian Federal Skilled Worker Program seperti Mbak Dialin itu butuh setidaknya dalam 10 tahun terakhir itu pernah kerja 1 tahun, ya. Itu tapi ini bukan di Kanada ya, pokoknya kerja 1 tahun itu, full time atau tidak ya. Kemudian Federal Skilled Trades Program seperti yang tadi aktor tadi, ya tukang las tadi, itu butuh dalam 5 tahun terakhir itu butuh setidaknya 2 tahun gitu untuk bekerja ya. Nah, kalau job offer, apakah butuh Canadian experience? Enggak, karena otomatis sudah pengalaman kerja di Kanada, jadi nggak perlu menunjukkan kita dapat job offer, kita bisa kerja di mana aja. Kalau Federal Skilled Worker Program, not required, tapi bisa dapat selection criteria points. Jadi seperti tadi ada skornya tadi, kalau kita bisa menunjukkan kita dapat job offer, poinnya lebih naik gitu. Tapi kalau Federal Skilled Trades Program itu required, harus. Jadi kita dapat valid job offer, itu full time employment selama 1 tahun ya. Atau Certificate of Qualification in the above skill trade issued by Canadian Provincial. Jadi Certificate of Qualification itu tergantung setiap provinsi. Mereka punya sertifikat. Kalau nggak salah namanya Red Seal program atau apa gitu. Ya, contoh ya, nih teman saya lagi liburan semua nih. Dokter hewan itu NOC-nya itu 31103, tirnya 1. Harus punya gelar dokter hewan dan lisensi dari badan provinsi. Eligible untuk express entry, iya. Materi hewan itu veterinary technician, itu juga gitu NOC-nya beda ya. Tapi tirnya ke bawah, tir 2. Membantu dokter hewan dalam diagnosis, eligible untuk express entry, iya.
Oke. Kemudian asistennya, asisten dokter hewan itu beda lagi, tiernya lebih rendah lagi 3. Tidak butuh gelar formal tinggi, tapi pelatihan teknis biasanya dibutuhkan. Insinyur pertanian, ada yang tanya. Sekarang supervisor peternakan, itu kodenya 82030, ternyata tiernya 2. Karena dia supervisor, jadi memimpin pekerja di peternakan, pengalaman kerjanya penting. Eligible untuk express entry, iya. Jadi ini yang saya tanyakan karena banyak dari teman-teman saya yang tanya apakah untuk anaknya ataukah dirinya sendiri mau pindah ke Kanada gitu. Oke. Jadi semua pekerjaan yang kamu sebutkan tadi ini ada di yang diminta teman-teman saya itu sebetulnya tiernya 1 sampai 3 untuk masuk express entry. Oke. Education, Canadian Experience Class itu tidak perlu membuktikan kita punya edukasi, tapi kalau Skilled Worker Program itu setidaknya secondary, jadi high school. Oke, Kak Mbak Dian yang minggu lalu kan bilang harus S2, itu mungkin zamannya dia, tapi sekarang turun, semakin dipermudah, ini high school. Oke, Federal Skilled Trades Program itu tidak perlu. Oke, tadi kan saya sebutkan ada study, ada yang lewat ini express entry. Nah, sekarang kita bicara tentang Atlantic Immigration Program ya. Fee-nya 1.525 itu processing time-nya itu 10 bulan. Ini dibutuhkan 1 tahun untuk pengalaman kerja di industri yang dibutuhkan di Atlantic Province ya. Kemudian dapat job offer untuk bekerja di community-nya di Atlantic Program ya. Atlantic Province itu ada tersendiri. Oke, kalau nggak salah Hamilton salah satunya. Oke. Kemudian bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau Perancis, punya secondary atau post secondary school or credential itu ya. Sebentar, ini yang kedua Economic Mobility Pathway Pilot. Ini lain lagi programnya. Jadi ada banyak program untuk pindah ke Kanada itu dapat permanent resident. Yang ini biayanya tergantung programnya, tapi nggak tahu berapa lama proses tampnya. Ini untuk refugee, jadi bukan untuk Anda. Ya makanya saya cuman kasih tahu ada program ini untuk refugee. Tuh. Kalau ini Francophone Community Immigration Pilot, itu sama harganya, butuh satu tahun pekerjaan, pengalaman kerja 3 tahun belakangan, ya, dapat job offer dan bisa berbahasa Prancis, ya, dan juga lulusan high school atau post secondary school. Oke. Kemudian ada lagi untuk Hong Kong. Ini Hong Kong ya, bukan Singapura ya. Kalau Hong Kong ada khusus gitu. Jadi punya paspor Hong Kong dan sudah di Kanada sebagai temporary resident status, misalnya visitor di Kanada atau studi di Kanada, bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau Perancis. Kemudian punya pengalaman kerja atau sekolah di Kanada. Gitu. Nah, sekarang yang Provincial Nominee Program yang saya cerita tadi, itu dinominasikan oleh provinsi atau teritori di Kanada. Fee-nya segini, processing time-nya tuh macam-macam terserah apa namanya programnya gitu ya. Jadi setiap provinsi punya sendiri-sendiri. Ini bagus, mereka kalau memberi kita nominasi, kita otomatis skornya dapat 600. Dan itu sudah pasti dapat permanent resident. Soalnya minimum 600 itu tadi kan. Kemudian dapat pengalaman kerja dan education ya di provinsi yang dibutuhkan itu ya. Jadi lebih bagus mungkin ya misalnya mau cari working permit, cari aja provinsi yang kamu ingin, misalnya ke British Columbia, dibutuhkan apa, cari worker permit di sana, kemudian kerja setidaknya, sudah ada pengalaman kerja, kemudian minta ini, mengajukan untuk ini, PNP program ini. Oke, are eligible for one of the program managed through express entry. Tadi ada express entry itu ada 2 macam, ada express entry atau yang PNP gitu. Bisa komunikasi di Inggris atau di Prancis. Oke. Ini makanya disebutkan
You can also apply for the provincial nominee program through express entry. You must be eligible for one of the express entry program to do this. Jadi harus eligible di express entry, kemudian minta ini. Kenapa? Karena di express entry tadi kan ada dua macam. Yang satu tuh tanpa provincial nominee program itu nilainya ya ada, tadi saya jelaskan ada nilainya kan. Tapi kalau dapat nominasi dari provinsi ditambah 600 sudah pasti itu dapat permanent resident. Oke. Jadi ini ya non express kalau express entry pakai PNP itu sekitar 6 bulan setelah dapat invitation to apply. Atau kalau non express entry itu sekitar 12 sampai 24 bulan. Tuh. Gitu. Kemudian bagaimana ini cara bekerjanya? Jadi setiap provinsi itu memilih imigrannya yang dia pikir saya butuh tenaga kerja ini, misalnya dokter atau mungkin insinyur atau mungkin banker, dia butuh, kemudian kita dapat nominasi tadi ya. Jadi kita harus punya eligibility criteria tadi, kita pas, kemudian kita diundang ya. Kalau dapat undangan itu dapat 600 CRS poinnya tadi ya. Oke. Kemudian ada two main PNP streams, satu express entry saya sudah bilang, satunya non express. Oke. Siapa yang perlu apply di PNP? Kalau CRS skornya itu rendah, itu apply aja, karena kalau sudah dapat job offer di provinsi itu langsung dapat 600, langsung itu dapat permanent resident. Atau orang yang dia tahu di provinsi itu dia butuh misalnya dia butuh misalnya dokter misalnya ya. Oh oke, itu lagi high demand, aku ngelamar tuh. Gitu. Kemudian individuals who studied or work in a province itu juga sudah study di situ. Di Ontario misalnya kayak si Naura, dia sudah study di situ dan dia memutuskan aku mau apply di sini, ada job nggak, ada tawaran nggak. Kalau dapat PNP dapat 600 skor pasti dapat permanent resident tuh. Atau orang yang sudah punya keluarga tinggal di provinsi itu. Oke. Ini seperti teman saya di UBC British Columbia, kayaknya dia mau apply ini gitu. Oke. Ini dia contohnya. Ontario itu punya Ontario Immigrant Nominee Program, oke? Itu yang dia butuhkan tuh tech jobs, healthcare, dan skill trades, ya. Misalnya human capital priorities for express entry, kalau dapat job offer, ya, yang dapat job di Ontario, ada juga untuk investor, business entrepreneur stream. Ini websitenya, nanti bisa diklik, ya. Kemudian British Columbia juga menawarkan tech, healthcare, and trades. Oke, streamnya ini. Oke, skill immigration for skilled worker and graduates dan for investor. Ini ya. Ini saya sudah ngerekam video terpisah soal yang British Columbia sama Alberta, saya sudah ngerekam. Ini Alberta butuh healthcare, agriculture, and STEM fields ya. Nah, ini yang rupanya sangat butuh sekali, yang lagi in sekali ini barusan ini ternyata dia butuh SLO S300 loh. Berarti wah ini harus bagus sekali kalau mau pilih aja ke Alberta, bisa langsung masuk ini. Nah, Saskatchewan itu butuh construction, healthcare, and agriculture, tapi untuk international skilled worker stream tidak butuh job offer, ini juga dimudahkan. Gitu. Manitoba itu logistik, healthcare, and IT. Nah, cuman bedanya kita butuh job offer dari situ, dan kadang-kadang punya relatif atau friend di Manitoba untuk skilled worker overseas. Kalau yang di Manitoba sudah di situ, dia butuh job offer, kemudian apply jadi PNP, bisa jadi permanent resident. Kalau sudah di luar, misalnya di luar negeri, butuh relatif atau teman yang di Manitoba, itu bisa dibantu. Sekarang sebentar. Atlantic Immigration Program tadi saya sebutkan ya, itu Atlantic itu ternyata ini Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, and New Brunswick. Ini. Jadi kita butuh job offer ya. Itu cepat, cuma 6 bulan kita dapat permanent resident kalau skornya udah tinggi. Oke. Quebec, kalau Quebec bahasa Prancis pasti itu ya.
karena itu sekarang lagi ditutup katanya, karena sudah penuh. Quebec sama Nunavut sudah penuh sekarang. Kemudian jadi kita butuh skill, education, dan pengalaman kerja ya, dan ingin tinggal di provinsi itu, dan ingin mendapat permanent resident. Ya, semua orang kepingin ya, kalau ke Kanada pasti ingin jadi permanent resident ya. Ini bisa ditargetkan pada student, orang pebisnis, atau skilled worker, atau semi-skilled worker. Jadi tadi ya, ada express entry process dan non-express. Ya, ini kalau yang ini sama ya, kita bisa cek eligibility-nya, kemudian kita dapat nominasi. Ya, kalau yang ini langsung non-express itu langsung apply lewat sini, diklik. Atau yang kalau di sini dapat nominasi atau kita create express entry, dan kalau dapat nominasi kita update lagi baru apply permanent resident gitu. Ini saya carikan lebih apa namanya lebih detail lagi, tapi pada dasarnya sama aja. Ini caranya, jadi kita dinominasi oleh provinsinya, kemudian kita apply permanent resident, kemudian sudah kalau sudah dapat ya kita prepare untuk Kanada sudah. Yang menarik itu di Alberta sekarang ditutup ya. Dulu sempat ditawarkan siapa yang dapat permanent resident di Alberta itu dikasih uang, dibantu $5.000 untuk pindah dari negara lain ke Alberta. Saking butuh orangnya. Sekarang sudah ditutup. Ya, sekarang Quebec sekarang ditutup juga, tapi cuma sekedar informasi sama biayanya. Processing time-nya itu 9 bulan. Ini butuh Quebec Selection Certificate. Nah, di sini ada Ibu yang Rahma yang minggu lalu tanya itu, dia sudah dapat ini, tapi salahnya dia nggak tahu, dia jalan-jalan terus pulang ke Indonesia. Karena itu langsung nggak dapat permanent resident. Jadi saran saya kalau sudah di Kanada dan apply di Kanada, jangan ke luar negeri. Mending stay di sini sampai prosesnya selesai, sampai dapat. Baru keluar negeri. Karena nanti seperti dia bilang itu, dia sekarang kalau mau apply jadi permanent resident nunggu 5 tahun lagi. Karena sudah ditolak gitu. Jadi ini untuk entrepreneur dan investor di Quebec, biayanya lebih tinggi, processingnya lebih lama, lagi butuh Quebec Selection Certificate sama enough money untuk tinggal di Kanada, karena lama ya prosesnya. Jadi diharapkan bisa hidup di Kanada tanpa minta-minta lah dia punya uang. Ada Rural Community Immigration Pilot, ini untuk skilled worker, ya di community yang kecil-kecil, di desa-desa jauh gitu ya. Nggak ada proses sistemnya, harganya sama, setidaknya punya 1 tahun pengalaman kerja di 3 tahun terakhir, dapat job offer dari employer yang sana, bisa bahasa Inggris atau Perancis, tergantung daerahnya ya. Ada daerah Perancis, ada yang bahasa Inggris, jadi harus di research dulu ini daerahnya itu butuh apa dan bahasanya apa. Kemudian punya secondary atau post secondary school credential ya. Nih. Jadi untuk ini Anda harus punya bukti bahwa Anda bisa mensupport diri Anda dan keluarga Anda untuk pergi ke Kanada. Ya, misalnya bank account statement, bank draft, check, money orders, dan uangnya itu available ketika kita apply dan ketika Anda mendapat permanent resident kalau di-approve ada. Berapa yang dibutuhkan? Ini ada kalkulasinya sendiri ya. Untuk Anda termasuk ya mengkalkulasi berapa besarnya keluarga itu dihitung itu Anda sendiri, suami atau pasangan Anda, suami atau istri, anak-anak juga ya. Ini dari sini. Jadi ada yang misalnya kalau Anda apply cuma sendirian, setidaknya dibutuhkan di bank account itu jangan di touch ya, jangan dipegang uang itu selama setidaknya 6 bulan. Pokoknya tunjukkan saya punya uang. Kalau tambah orang tambah mahal gitu. Oke, contohnya di ini program ini daerah-daerah. Oh ya, Timmins ini masuk ini. Mbak Dialin sempat bilang ini Timmins, ya sudah masuk Timmins. Jadi Timmins itu termasuk di Ontario karena dekat sama Quebec. Itu bahasa Perancis di sini, Francophone. Ini Sudbury juga ini Bang. Ini Acadian juga. Nah, yang lainnya itu bahasa bahasa Inggris lainnya. Oke. Sekarang kalau
Anda skilled worker, terus Anda dapat job offer di Francophone community, itu bisa you can be living abroad or already be in Canada as temporary resident. Jadi Anda bisa tetap di negara Anda, di Indonesia misalnya, atau Anda sudah di sini sebagai temporary resident, sebagai visitor, ya, itu bisa apply sebagai permanent resident. Dan Anda you don't need skilled work experience. Kalau baru lulus itu nggak perlu bukti bahwa Anda sudah bekerja. Kalau baru lulus SMA atau post secondary ya, itu nggak perlu. Jadi langsung di-hire karena sudah langsung di-hire di sana. Nanti kalau France itu walaupun kita sudah bisa bahasa Perancis, biasanya tuh tetap disuruh les bahasa Perancis. Mbak Rahma yang telepon kemarin itu, dia kan yang permanent resident ditolak itu, dia sempat tinggal di Alma katanya, kan di desa Debi yang Alma. Dia bilang sama saya, dikasih $1.200 per bulan oleh pemerintah Quebec untuk belajar bahasa Prancis. Jadi bahasanya Perancisnya sudah gratis, tapi dikasih uang $1.200. Jadi dia full time, artinya nggak kerja, malah dikasih uang gitu. Itu sudah lumayan itu ya. Kemudian apply to work in Canada while you wait. Once you apply for permanent resident, you might be eligible to get a work permit. Jadi kalau sudah apply permanent resident kan nggak langsung dapat ya. Kita bisa apply mendapatkan work permit lagi, gitu. Ada startup visa program, ini yang entrepreneur yang mau buka ya. Harganya lebih mahal dan lebih lama, gitu. Kemudian bagaimana startup visa ini? Jadi punya ada ide mau bikin apa, inovatif ya, can create job for Canadian, can compete on a global scale. Ini agak-agak besar. Kalau saran saya kalau bisnis jangan di sini. Susah, ngurusnya susah, lisensinya juga susah dan peraturannya itu berat sekali, harus diawasi dan kalau ada ketahuan sedikit itu kena denda. Itu kalau di Indonesia lebih enak kalau untuk buka bisnis. Kalau ada self employed program ini sekarang ditutup juga. Ini kan post until January 2027 ya. Sudah di post sejak tahun 2024 yang lalu. Ini. Oke. Nah, ini yang menarik untuk anak-anak muda 18 sampai 35 tahun who wants to travel and work. Jadi bisa travel ke Kanada dan bekerja under di bawah International Experience Canadian. Canada IEC ya. Ini untuk working holiday, jadi open working permit. Itu ada bedanya. Kalau open itu bisa terserah kerja di mana. Kalau ada spesifik itu biasanya khusus perusahaan itu yang hire. Jadi work permit-nya itu kelihatan. Ada tulisannya, kamu harus hanya boleh bekerja di perusahaan ini, misalnya selama 1 tahun kontraknya, atau 2 tahun. Hari apa, jam berapa sampai jam berapa. Itu. Kalau di luar itu nggak bisa. Gitu. Makanya paling bagus itu open work permit. Begitu sudah di sini, pengalaman kerja di Kanada bisa apply tadi lewat Express Entry atau PNP untuk dapat permanent resident. Gitu. Ada juga international co-op. Oke. Ini. Kemudian ini tadi yang tadi international experience Canada tadi untuk International Youth Program Working Holiday Program. Jadi untuk anak-anak Kanada itu bisa keluar, yang luar bisa ke sini. Gitu loh. Kemudian sebentar, terus lagi ya. Jadi ini Canadian ini bisa participate international experience dari luar negeri ke sini ya. Jadi working holiday. Contohnya apa working holiday? Misalnya 2 minggu selama bulan Desember. Itu kan orang Natalan di sini. Tapi tempat-tempat ski itu buka ya. Nah, itu mereka kan butuh orang-orang yang bekerja di situ. Sedangkan orang Kanada sendiri mau libur. Nah, itu bisa masuk di sini kerjanya. Terus yang profesional international co-op ini. Fee-nya cuma 179, enggak terlalu mahal dan processing time-nya cuma 2 minggu. Ya. Nah, ini di Canadian Labor itu ada foreign worker rights ya. Jadi mereka tuh harus membayar gaji minimum wage ya. Kemudian harus save dan nggak bisa ambil paspornya. Kalau di negara lain katanya gitu. Kalau kita misalnya ke Hong Kong atau mana gitu katanya orang-orang Indonesia yang kerja-kerja di luar negeri itu katanya gitu. Jadi paspornya diambil sama employer-nya nggak boleh. Kalau di sini nggak boleh. Karena itu hanya kita, itu privasinya kita. Kita cuma tunjukkan mereka bisa ambil fotokopi, tapi kita yang pegang paspor dan work permit-nya. Tuh.
Ini cuman ngasih tahu bedanya ya, kalau di Kanada itu ya. Jadi kalau resume itu very brief ya. Kalau CV itu sekitar dua page atau longer gitu ya. Kemudian resume itu include summary of work, experience, education, and skill ya. Kemudian purpose-nya untuk job application. Kalau CV untuk academic. Jadi kalau ditanya orang itu bilang resume atau CV, biasanya kalau di Kanada itu orang tahu resume itu untuk job application, tapi sebenarnya sama aja. Nah, di Kanada kan saya pernah cerita, kita nggak perlu nunjukkan apa namanya foto, nggak perlu menunjukkan tempat tanggal lahir atau umur kita, nggak perlu agama, nggak perlu backgroundnya kita, rasnya itu apa, itu nggak perlu. Itu terlalu apa namanya sangat-sangat pribadi sekali ya. Nah, ini adalah contoh apa namanya cover letternya, ini ya. Untuk itu dikasih alamatnya, punya LinkedIn, punya email, teleponnya, namanya di sini. Kemudian ini contohnya membuat apa cover letter, ya. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita ini kita tunjukkan bahwa kita ini great fit ya untuk di company-nya itu dan pekerjaannya. Ini menjelaskan ini ada contohnya bisa dilihat. Kemudian kalau resume, kalau bentuk ini namanya chronological ya. Jadi dimulai dari professional summary dulu, work experience ya. Kemudian setelah itu ini tadi terusannya ya, education sama skill-nya. Kemudian kalau ada awards atau certification dan language atau other interest misalnya hobi gitu atau volunteer work gitu. Kalau skill based resume itu dari ini objektif, summary of qualification, skill-nya, oke. Kemudian ini terus ya education, experience and awards, language and other interest. Oke, kalau kombinasi ini namanya di sini ini kita taruh di sini. Jadi kita kontaknya, skillnya di sini, education-nya. Ini biasanya anak-anak yang technical, mereka nggak bisa ngasih tahu bisa macam-macam. Kemudian professional summary di sini, work experience, job position dan language dan other interest. Oke. Jadi kita tadi kan karena di DCE ya, saya cerita tadi ya. Kemudian dari sini kita ke immigrate. Oke. Nah, yang saya cerita tadi kan express entry. Tapi yang menarik yang saya temukan express entry ada yang ditutup kan, tapi yang provinsial itu masih ada yang dibuka untuk apa? Agriculture, pertanian itu, perkebunan itu dibuka. Nah, ini dia. Ini ada macam-macam ya. Ada dua tadi kan saya cerita tadi express entry process dan non express entry. Nah, sekarang kita lihat di sini kelihatan nggak? Nah, sekarang kalau kita lihat Alberta, oke, kita klik ya. Nunavut dan Quebec tidak punya ya nominee programs lagi ditutup. Kita continue. Oke. Kemudian ini di sini ini ada langsung ke Alberta Advantage Immigration Program di sini ya. Nah, ini terbaru berita terbaru. Jadi mereka sekarang terima Pearson Test of English for language requirements, oke. Ini application on stream for workers ini yang diterima sekarang. Jadi ada Philip ya. Philip katanya mau tanya tentang pekerjaan di kantoran ya. Ya kayaknya Philip ada. Ini mungkin salah satunya bisa kamu lihat ya. Misalnya saya dulu pikir tulis hospitality itu cuma di hotel, ternyata macam-macam ternyata. Kalau kita klik ya, nih macam-macam. Ada penjelasannya. Sebentar. Mana tadi? Kemarin saya nemu ada ininya, ada apa namanya? Ada jobnya, apa aja yang dibutuhkan. Ini juga. Nah ini, di Alberta sekarang yang express entry-nya butuh ini healthcare, law enforcement pathway, dan ini tech. Ya. Kemudian turis dan ini tadi. Ya. Oke, jadi ini caranya step-nya itu agak beda dikit ya. Jadi kita submit a worker expression of interest ini di sini. Ini bisa dibaca caranya. Hanya ya. Kemudian wait to find out if you are selected. Kalau kita diterima,
receive an invitation to a specific AAIP worker stream. Ya, kita nanti diundang untuk apply, kemudian kita submit, kita bayar. Oke, kayak gitu. Ya. Nah, ini dia. Ini ada checklistnya bisa dilihat. Misalnya untuk express entry, dokumen checklist. Ini semua bisa dibaca, bisa di print di rumah. Ya, foto valid paspor, bahasanya itu apa yang dibutuhkan, work permit-nya itu apa, ini lengkap semua. Ya, kemudian untuk employer-nya itu butuh LMIA atau tidak, itu labor market impact assessment, education-nya kita butuh apa aja gitu ya. Kemudian kita butuh settlement funds itu ya. Oke, jadi kita kalau berada di luar Kanada atau sudah di Kanada tapi belum ada pekerjaan, kita harus menunjukkan di bank. Jadi kita nggak sampai minta-minta gitu. Gitu ya, ini licensing-nya dan sebagainya. Oke. Sekarang kalau saya klik lainnya ya. Ini sama, ini ada cara-caranya juga ya di sini. Kemarin tuh saya nemu di ini kok, di websitenya, salah satu websitenya mungkin nanti kalau kita lihat bareng-bareng ya. Jadi itu tadi ya. Mana tuh? Saya tak coba ke home-nya aja. Oh, ini mungkin di sini moving Alberta. Ini yang saya cerita tuh, saya sempat kaget. Saya pikir masih sekarang, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi kalau skilled trades people ini ya ternyata yang sudah di Kanada. Jadi misalnya dari Quebec sudah dapat sertifikat, ya. Kemudian misalnya dari tukang las di Quebec dapat sertifikat, kepingin kerja di Alberta. Untuk moving dari Quebec ke Alberta itu kan biayanya gede. Sama Alberta dikasih $5.000 untuk bonusnya untuk bisa pindah ke Alberta. Bayangkan karena mereka lagi butuh orang gitu. Kemudian opportunity-nya ya. Nih, di sini dijelaskan bahwa Alberta itu median income-nya 69K, ada 70K job opportunities, ada 10K newcomers ya. Ini semua dikasih tahu ya. Kemudian live-nya di sini ini kalau butuh immigration representative ini ada informasinya, tapi sebenarnya nggak harus kok. Dia di sini bilang you don't need to hire. Oke. Kurang 10 menit lagi nih. Oke. Jadi ini tadi bisa diklik ya. Ini Alberta. Nanti kalau mati join lagi ya. Oke, sekarang kita kembali ke Kanada.ca tadi. Sebentar. Nih. Sekarang kita PNP, kita cari PNP yang ini ya, immigrant tuh British Columbia. Saya kemarin ngelihat untuk dokter hewan, tapi kayaknya teman-teman lagi liburan lagi, nggak bisa ini. PNP British Columbia, kita klik ya. Jadi kalau experience entry kita nggak jelas, choose aja PNP karena biasa tiap provinsi itu sebetulnya butuh orang, cuma nggak diumumkan di bagiannya express entry karena ada programnya beda, express entry sendiri, PNP sendiri. Ini BC ya, ini skills immigration for worker and recent graduates with the skill experience bla bla bla. Ini kalau kita lihat ini yang dibutuhkan. Makanya saya berharap teman-teman dokter hewan online tapi pada liburan semua. Jadi childcare, healthcare, veterinary care itu sangat dibutuhkan, diprioritize sama British Columbia. Oke. Nah, ini skill immigration-nya. Ini kalau submit after January 7 itu 3 bulan. Ini semua ada penjelasannya. Entrepreneur 6 minggu. Ya, fee-nya segini aplikasinya. Gitu ya. Kemudian fee-nya itu di luar IRCC ya. Jadi memang logikanya itu mahal karena kita pindah di negara baru, belum tiketnya, belum apanya. Tapi kalau
dapat provincial nominee program itu jelas dapat permanent resident. Nanti uang itu kembali gitu loh. Nggak hilang percuma gitu. Makanya walaupun mahal gini saya juga baru tahu kalau semahal ini ya. Itu banyak sekali orang-orang dari negara-negara India, Cina, Pakistan, bahkan Amerika Latin itu banyak yang ke sini. Karena ya susah kan kalau dapat permanent resident di tempat lain. Seperti di Amerika sekarang banyak yang diusir, di Kanada masih di welcome. Gitu. Tuh. Oke, ini kurang 7 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak kita stop. Kalau putus kita stop, berarti kita stop ya. Ayo kita coba lagi ke provinsi lain. Mana sih tadi itu? Ini ya. Oke, kita coba provinsi lain ya. Ini baru Manitoba. Saya belum klik itu kemarin. Oh, ternyata nggak ada. Berarti nggak terima Manitoba. Kemudian New Brunswick. Ini juga ya. Ini ada invitation draw and ini. Ini ada express entry stream, dia jelaskan di sini bisa diklik. Kemudian ada private career college graduate pilot program. Ini untuk lulusan college loh. Oh, private career college graduate. Wow. For international graduates. Jadi bisa lulusan internasional dengan skill education untuk kontribusi di New Brunswick economy. Ini bisa, oke, atau skilled worker program atau bisnis. Oke, ini New Brunswick itu termasuk Atlantik tadi kan bilang ya. Ini dia. Ini kalau kita coba kita lihat. Ini baru nih, April 4 ya. Oh, di post. Jadi sudah full. Jadi jangan ke sini, jangan ke Atlantik program. Sudah full. Bagaimana kalau dengan ini? Ini. Makanya harus dibaca satu-satu ya, makanya itu. Dilihat. Oke. Iya, ini juga currently close until autumn. Jadi sampai September, Oktober dicoba buka lagi. Tuh. Jadi nggak semua buka ya, makanya itu harus dilihat. Makanya yang bagus tadi Alberta sama British Columbia masih buka. Karena penuh sekali, cepat. Cepat yang paling banyak ke sini sekarang itu orang India. Kemudian tadi Newfoundland and Labrador kan termasuk Atlantik ya. Coba kita ke Ontario yuk. Ontario ini lagi in katanya. Jadi bisa pengen tahu apa streamnya itu apa. Oke, ini ada express entry. Oke, ini ada human capital priority stream. Jadi ada banyak streamnya ya. Bisa ini khusus French speaking. Skill trade stream ya. Oke. Oke, ini informasinya. Oke. Ada banyak ini. Ya. Jadi ini sama caranya kita membuat expression of interest streams, kemudian nanti dapat panggilan dan sebagainya. Kemudian kita apply dan jadi permanent resident dan pindah ke sini. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih sudah datang. Terima kasih udah bagi ilmu. Oh iya, sama-sama. Ini Mira ya. Makasih ya Mira udah datang ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.